Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dave di kelas Lab Akuntansi Dasar 2. Kali ini kita akan membahas chapter baru, yaitu yang berjudul Financial Statement Analysis. Kali ini yang kita bahas adalah chapter 15 untuk yang problem 3, yaitu Takis Corporation. Nah, di sini ada soalnya, saya tampilkan. Takis Corporation merupakan sebuah perusahaan dagang yang menjual berbagai macam makanan dan minuman kaleng. Perusahaan menyiapkan laporan keuangannya secara annually atau per tahun. Berikut merupakan data serta informasi terkait perusahaan Takis Corporation. Nah, di sini ada comparative statement of financial position-nya sama income statement-nya. Nah, di sini berdasarkan data laporan keuangan di atas, hitunglah rasio-rasio berikut ini, yaitu ada current ratio dan lain sebagainya. Nah, ini kita hitung nantinya. Nah, yang pertama untuk informasi tambahan yang tidak ada di soal ini, ada ralat sedikit, yaitu perintah soalnya adalah membuat perhitungan rasio untuk tahun 2021. Di sini ada dua laporan ya, ada tahun 2021 sama 2020 ya, jadi time series. Nah, lalu investment in shares di SOFP itu adalah short term atau jangka pendek. Ini yang investment in share of Love Corporation. Yang ini itu investasi jangka pendek. Lalu di sini penjualan kredit sebesar 75% dari total sales. Berarti di sini keterangan ini digunakan untuk menghitung account receivable turnover, yaitu ada net credit sales untuk pembaginya. Oke, langsung aja kita hitung yang pertama untuk current ratio-nya. Current ratio-nya rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, current asset di sini kita bisa tambahkan aja dari semua current asset yang ada di Takis Corporation, yang ada di SOP. Yang pertama, di sini ada 112.500, dapat dari mana? Dapat dari sini. Investment in share of Love Corporation. Lalu yang kedua, ada prepaid insurance. Ini juga current asset. Ingat yang tahun 2021 ya, karena kita ingin menghitung 2021 rasionya, bukan 2020. Jadi kita gunakan angka yang 2021. Oke, selanjutnya ada prepaid advertising, ada 30.000. Terus ada inventory juga 75.000. Terus allowance ini saldonya minus ya, jangan lupa kalian kurangin nanti. Terus ada account receivable 17,5 ya, ini sesuai sama di sini ya, kalian liatin aja. Jadi aku sebutin aja dapat dari mana angkanya. Terus short term investment di sini kebetulan angka saldonya 0 ya. Terus untuk interest receivable juga masuk CA. Terus dia ada yang terakhir adalah cash, jangan lupa cashnya 9625,625. Oke, setelah itu setelah cash 965,625 nya kita masukin, kita enter. Jadilah untuk current asetnya berjumlah $1.220.625 ya. Lalu untuk current liabilities-nya kita cek lagi di bagian equity and liabilities. Di sini untuk current liabilities-nya ada 1, 2, 3, 4, karena yang bonds payable itu merupakan non current liabilities. Jadi nggak kita masukin ya. Jadi yang kita masukin yang pertama ada interest payable ya 10.000. Terus ada income tax payable 12,5. Lalu ada accounts payable tentunya 30.000. Lalu ada accrued expense payable atau utang beban, oke, 2.500. Lalu kita enter. Hasilnya adalah 55.000 untuk totalnya dari current liabilities, sehingga kita dapatkanlah hasil sebesar kita dapatkan hasilnya sebesar 22,19. Ini rasionya ya, rasionya kan 1:22,19. Jadi seperti itu cara membacanya. Lalu yang kedua untuk quick acid test ratio ya, biasa disebut quick ratio juga boleh, acid test ratio juga boleh. Nah, sekarang kita mau hitung, rumusnya adalah cash plus short term investment ditambah dengan net account receivable. Net account receivable ini adalah piutang bersih. Piutang bersih itu apa? Piutang bersih itu adalah AR dikurangi dengan AFDA ya. Account receivable kita kurangi dengan AFDA, yaitu 4.000 ini. Oke, langsung aja kita hitung. Berarti dari cashnya tadi 965,625. Terus ada dari short term investmentnya. Short term investment ada dua di sini kebetulan. Short term investment yang satunya itu kosong,
Nah, lalu jangan lupa di sini ada investment lagi. Ini investmentnya kan tadi di keterangan di soal ada tambahan bahwa ini adalah investasi jangka pendek. Ya, untuk yang investment in share of Lord Corporation ini jangka pendek. Makanya harus kita masukin ya. Jangan lupa. Berarti 0 ditambah 112.500 ditambah lagi dengan net account receivable. Net account receivable itu account receivable berapa? 17.500. Lalu dikurangi dengan, jangan lupa AFDA-nya. Kalau ada AFDA dikurang AFDA, kalau nggak ada AFDA-nya ya udah kalian nggak usah kurangin. Oke, kebetulan ini ada 4.000, berarti kita jumlahkan hasilnya adalah 1.091.625 dolar. Oke. Lalu untuk current-abilities-nya kita tinggal ambil aja nih angkanya dari yang atas. Karena kita sudah menghitung sebelumnya, jadi kita tinggal ambil aja 55.000. Seperti itu ya untuk mencarinya. Sekarang kita jadi hasilnya dari 1.091 dibagi dengan 55.000, hasil rasionya quick ratio-nya adalah sebesar 19,85. Seperti itu ya untuk mencarinya. Lalu yang ketiga yaitu account receivable turnover atau rasio perputaran piutang. Jadi di sini rumusnya net credit sales dibagi dengan average net account receivable. Nah, kalau udah ada kata average berarti biasanya kita memerlukan data time series. Ya, data time series itu apa? Data time series itu kita memerlukan angka dari 2 tahun. 2 tahun yang berbeda. Ya. Jadi yang pertama kita cari dulu net credit sales-nya. Net credit sales-nya itu adalah tadi di keterangan soal adalah penjualan kredit sebesar 75% dari total sales. Nah, total sales-nya berapa? Kita bisa cari dari income statement. Income statement di sini ada sales revenue-nya 517.500 dolar. Ya, langsung aja kita kaliin 75%-nya adalah penjualan kredit. Ya, seperti itu. Jadi kita temukan hasilnya net credit sales-nya sebesar 388.125 dolar. Lalu untuk average net account receivable-nya kita cari menggunakan rumus ini ya. Jadi kita tambahin dulu. Jadi rumusnya itu untuk yang average net account receivable-nya itu adalah net account receivable tahun ini dikurangi dengan ditambah dengan net account receivable yang tahun sebelumnya. Ya. Dari mana? Yang pertama, tadi 17,5 dikurang 4.000, ya, 17,5 kurang 4.000, lalu ditambah dengan yang tahun sebelumnya 2020, yaitu 50.000 dikurang 5.000 AFDA-nya. Yang ini ya. Aku tandain warna kuning. Jadi ini dikurang ini dikurang ini, lalu ditambahkan ya. Dua-duanya. Lalu jangan lupa setelah kalian tambahkan 2 tahun tersebut, kalian bagi 2 ya. Kalian bagi 2, jadi kita rata-ratakan. Seperti itu ya cara mencarinya untuk average net account receivable. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah sebesar 29.250 dolar. Lalu kita bagi deh sama ini ya, net credit sales dibagi average-nya tadi kita udah cari. Hasilnya adalah 13,27 kali atau di sini times ya. Jadi satuannya times. Kalian nanti pas ujian jangan lupa ditulis satuannya tergantung rasionya ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau misalkan turnover itu biasanya dia satuannya itu kali atau times. Berapa kali sih dia gitu perputarannya kayak gitu. Sedangkan ada beberapa kayak profit margin itu pakainya persentase. Ya, kayak gitu. Lalu ada yang rasio. Rasio itu biasanya dia 1 banding berapa gitu, kayak skala lah kayak gitu. Ya, seperti itu. Lalu sekarang selanjutnya kita mau mencari inventory turnover atau perputaran inventory, perputaran persediaan. Rumusnya adalah COGS dibagi dengan average inventory. Nah, COGS ya kita cari dari soal aja. Dari soal di sini ada dari income statement-nya sebesar 125.000 dolar. Ya, langsung aja kita masukin. Lalu average inventory-nya dapat dari mana? Sama kayak tadi yang average net account receivable, kita jumlahkan lalu dibagi 2 untuk inventory dari 2 tahun yang bersangkutan. Nah, di sini inventory-nya ada 2. Yang pertama 75.000 tahun 2021, lalu di tahun keduanya itu ada 55.000. Ya. Ya, jadi 75.000 ditambah 55.000 dibagi 2. Ya. Setelah itu kita dapatkanlah angkanya sebesar 65.000 dolar. Oke, langsung aja 125 dibagi dengan 65.000. Hasilnya adalah 1,9 kali untuk perputaran inventory-nya. Selanjutnya adalah profit margin. Profit margin rumusnya adalah net income dibagi net sales atau laba bersih dibagi dengan penjualan bersih.
Oke, berarti langsung aja net income kita masukin. 47.000 ini dapat dari mana? Dapat dari soal juga, gampang. Kalian tinggal ambil aja net income-nya, yaitu 47625. Lalu di sini ada net credit, ada net sales ya, penjualan bersih. Penjualan bersih itu apa sih? Penjualan bersih itu adalah sales revenue dikurang dengan sales discount kalau ada, dikurang diskon, lalu dikurang lagi dengan retur. Ya, retur ini retur penjualan ya, jangan kebalik, nanti retur pembelian kalian masukin juga lagi. Jadi retur penjualan sama diskon penjualan itu dikurangi, jadi pengurang sales revenue. Nah, karena di sini dia nggak ada sales diskon dan sales return, makanya ini asumsinya sales revenue yang ada di sini adalah penjualan bersih, yaitu sebesar 517.500. Seperti itu ya, kenapa angkanya segini. Oke, kalau misalkan ada sales diskon dan sales returnnya harus kalian kurangi dulu dengan sales revenue-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bagi aja langsung 47.000 ini dibagi dengan 517. Hasilnya adalah 9,2%. Ya, untuk profit margin rasionya. Lalu sekarang yang asset turnover atau perputaran aset ya. Tadi kan udah perputaran AR sama persediaan, sekarang kita perputaran aset. Sekarang rumusnya adalah net sales. Net sales dibagi dengan average total asset. Di sini net salesnya masih sama. Tadi kita bisa ambil dari yang profit margin ya. Dari profit margin tadi net salesnya itu 517.500. Kita ambil aja langsung dari sini, pindahin. Lalu average total asset. Average total asset dapat dari mana? Dapat dari semua aset yang ada di sini. Total aset ini yang ada dua ini kalian tambahin terus dibagi dua. Caranya gampang ya. Average total asset gitu caranya, yaitu 3.225.625 ditambah dengan $2.553.000 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah $2.889.313. Seperti itu ya cara mencarinya. Lalu kita bagi aja langsung 517.500 dibagi dengan $2,8 juta. Hasilnya adalah 0,18 times atau kali ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah return on asset. Return on asset rumusnya net income dibagi dengan average total asset. Ini juga tinggal kita comot aja angkanya. Net income itu dapat dari yang atas nih, 47625 sama. Lalu average total asset kita comot dari yang nomor 6, yaitu 2,8 juta ini. Lalu tinggal kita bagi aja 47.000 dibagi dengan 2,8 juta. Hasilnya adalah 1,65%. Seperti itu ya, untuk mencarinya gampang. Lalu untuk yang ke-8, return on ordinary shareholders equity atau ROE, atau biasa kita sebut ROE, return on equity ya. Oke, rumusnya adalah net income dikurang dengan preference dividend dibagi dengan average ordinary shareholders equity. Cara mencarinya gimana? Net income dikurang dengan preference dividends. Tapi kebetulan di sini di soal itu tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham istimewa. Ya, di sini walaupun dia ada share capital preference, tapi dikatakan di sini tidak ada keterangan misalkan perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham istimewa. Biasanya ada sih. Nah, karena misalkan di sini nggak ada, berarti asumsinya berarti nggak ada pembagian dividen ya untuk preferred dividennya. Maka dari itu di sini preferred dividennya itu 0. Nah, jadi 47.000 net income-nya dikurang dengan $0 ya, sehingga hasilnya sama 47.625. Kalau misalkan ada pembagian dividen, kalian tinggal kurangin aja ya sama net income-nya, jangan lupa. Oke, langsung aja dibagi dengan average ordinary shareholders equity. Nah, ini cara mencarinya gimana? Cara mencarinya adalah tinggal kalian tambahkan semua equity yang ada di sini. Di sini ada sampai return net earning ya. Sampai return net earning ini kalian tambahin dari yang ini ya. Bukan dari yang share preference, tapi dari yang share capital ordinary. Kalian tambahin. Karena kan di sini ordinary bukan preferred ya, berarti preference nggak termasuk.
Average ordinary shareholders equity berarti kita tambahkan aja share capital ordinary 287.500 ditambah dengan 62.500, lalu ditambah dengan 1,5 juta, lalu ditambah lagi dengan yang ini ya. Ini yang aku kuningin ini. Ada 250.000, 50.000, lalu 1,4 juta. Nah, ini semuanya kita tambahin. Ini semua juga kita tambahin. Lalu, karena ini average, tinggal kita bagi 2. Jangan lupa. Nah, setelah kita bagi 2, hasilnya dapatkan sebesar 1,8 juta 21.813 dolar. Nah, tinggal kita bagi net income dikurang preferred dividend tadi 47.625 dibagi dengan 1,8 juta ini, hasilnya adalah 2,61%. Seperti itu ya cara mencarinya. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah debt to asset ratio atau DAR biasanya disebut. Oke, rumusnya adalah total liabilities dibagi dengan total aset. Oke, total liabilitiesnya gampang cara mencarinya. Tinggal kita totalin ya semuanya, termasuk bonds payable ya. Tadi kan kita cuma ngambil current liabilitiesnya aja. Gampangnya, kalau misalkan kalian mau gampangnya ya, kalian tinggal tambahin aja current liabilities yang tadi. Current liabilities kan tadi kalian udah cari nih 55.000. Tinggal kalian tambahin aja sama yang non CL nya. Non CL nya kan tadi cuma bonds payable ya kebetulan. Kalau misalkan ada lagi kalian boleh tambahin. Nah, di sini kebetulan bonds payable doang. Jadi tinggal kalian 55.000 ditambahin dengan 500.000 bonds payable-nya. Ya, seperti itu cara mencarinya sehingga kita dapatkan hasilnya total liabilities sebesar 555.000 dolar. Lalu dibagi dengan total aset. Total aset juga kita juga udah ketemu tadi ya. Total aset di nomor ini. Yang di nomor total aset nggak usah kita cari deh, kita cari lagi di soal juga ada sebetulnya. Jadi di soal juga ada, ini tinggal kita ambil aja 3,2 ini ya, nih 3,2 juta ini tinggal kita ambil aja. Jadi gampang ya cara mencarinya. 3,2 juta lalu kita bagi aja 555.000 dibagi dengan 3,2 juta, hasilnya adalah 17,21% untuk debt to asset ratio nya. Lalu yang terakhir adalah time interest earned atau berapa kali sih kita bisa menghasilkan ini untuk membayar bunga ya. Jadi seberapa kemampuan kita, laba bersih kita tuh untuk membayar bunga pinjaman ya yang ada. Oke, di sini rumusnya adalah net income ditambah dengan interest expense lalu ditambah dengan income tax expense atau biasa kita sebut si EBIT ya. EBIT itu singkatan dari earning before interest and tax. Ya, jadi seperti itu. EBIT biasanya. EBIT dibagi dengan interest expense. Ya, seperti itu. Oke, langsung aja berarti net income-nya. Tadi kan net income kita dapatkan sebesar 47.625. Lalu ditambah dengan interest expense. Lalu ditambah lagi dengan income tax expense. Income tax expense dapat dari mana? Di sini interest expense kita dapatkan dari sini 25.000. Income before tax-nya bukan income. Ini tax expense-nya ya. Tax expense-nya di sini. Ya, aku merahin. Jadi 47.000 ditambah 25.000 ditambah 15.875. Hasilnya adalah 88.500 dolar. Lalu untuk interest expense-nya tadi kita juga udah cari, nih 25.000 tinggal kita taruh aja. Ini jadi lebih gampang ya, lebih mudah. Oke, langsung aja berarti 85.500 dibagi dengan 25.000. Hasilnya adalah 3,54 kali. Ya, jadi seperti itu untuk mencarinya. Dan selesai untuk pembahasan problem 3 kali kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan di Meet Now kita, atau nanti kalian boleh chat PC lain saya, atau kalian boleh tanyakan di kolom chat Teams ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya.